warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pengantar analisis real dengan dosen pengampu Bapak Profesor Yorizon, yaitu teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional pada teorema 2.11. Yang dimana anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Dara Mega Alifa dengan NIM 200299049, yang kedua Febrilia Ayu Safira dengan NIM 200290014, yang ketiga saya sendiri Muti Aleda Yahya dengan NIM 200291128, dan Nabila Aprientri dengan NIM 200291129. Baiklah, jadi di sini kami akan membahas pada teorema 2.11 yaitu misalkan X dan Y bilangan real di mana X kurang dari Y, maka yang pertama, terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R lebih dari X kurang dari Y, dan yang kedua, terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga S lebih dari X dan kurang dari Y. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Apriendri. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bukti, yaitu di mana soalnya untuk X kurang dari Y, terdapat kemungkinan urutan X dan Y, yaitu X kurang dari 0, X besar dari 0 kurang dari Y. 0 sama dengan X kurang dari Y, X kurang dari 0 sama dengan Y. X kurang dari 0 kurang dari Y, atau X atau Y kurang dari X besar dari X kurang dari 0. Di mana kasus A yaitu 0, X besar dari 0 kurang dari Y. Perhatikan di sini bahwa Y kurang X besar dari 0 sehingga 1 per Y kurang X elemen R, sehingga akibatnya menurut sifat Archimedes terdapat N elemen N sedemikian sehingga N besar 1 per Y kurang X. Selanjutnya diperoleh NY dikurang NX besar dari 1, atau NY besar dari NX tambah 1. Sementara NX besar dari 0 menurut akibat sifat Archimedes terdapat M elemen N, sehingga NX lebih atau sama dengan dari M kurang 1 kurang dari M. Next. Ya, next ya. Ya, oke. Pandang M dikurang 1 kurang dari NX, yang berarti M kurang dari NX tambah 1 sesuai dengan 2.1 dapat diperoleh M kurang dari NX tambah 1 kurang dari NY, atau M kurang dari NY. Dari 2.2 dan 2.3 diperoleh M besar dari NX kecil dari NY. Selanjutnya diperoleh X kecil dari maaf M per N besar dari X kurang dari Y. Jadi terdapat R M per N sehingga R besar dari X kurang dari Y. Di mana kasus yang kedua yaitu 0 sama dengan X
kurang dari Y. Karena Y besar dari 0, maka 1/Y elemen R menurut sifat Archimedes terdapat N elemen N. Sehingga eh, N besar 1/Y atau 1/N kurang dari Y, dan 1/N besar dari 0 sama dengan Y, sama dengan X. Jadi terdapat R 1/N sehingga R besar dari X kurang dari Y. Selebihnya akan saya serahkan pada moderator. Baiklah, terima kasih Nabila. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrilia Ayu Safira. Kepada Febrilia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk kasus X kurang dari 0 sama dengan Y. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan Y kurang dari negatif X, maka eh, di sini negatif X itu lebih dari 0. Sehingga 1/negatif X merupakan elemen bilangan real. Menurut sifat Archimedes, yaitu selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari sebuah bilangan real, sehingga terdapat n elemen bilangan asli. Sehingga n lebih dari 1/negatif x, atau negatif nx lebih dari 1, atau x lebih dari negatif 1/n. Dan negatif 1/n itu kecil dari 0 sama dengan y. Jadi terdapat r sama dengan negatif 1/n, sehingga r lebih dari x kurang dari y. Selanjutnya untuk kasus X kurang dari 0 dan kurang dari Y, jelas di sini terdapat R sama dengan 0, sehingga R lebih dari X, R kurang dari Y. Next. Selanjutnya untuk kasus Y lebih dari X kurang dari 0, dengan mengubah urutannya menjadi negatif Y lebih dari 0 kurang dari negatif X, maka negatif X dikurang dengan negatif Y itu lebih dari 0. Sehingga 1/negatif X dikurang negatif Y merupakan elemen bilangan real. Akibatnya, menurut sifat Archimedes, terdapat n elemen bilangan asli sedemikian sehingga n lebih dari 1/negatif X dikurang negatif Y. Selanjutnya, diperoleh negatif nx ditambah ny itu lebih dari 1. Atau negatif nx itu lebih dari 1 dikurang ny. Sementara karena negatif ny itu lebih dari 0, menurut akibat dari sifat Archimedes, terdapat n elemen bilangan asli. Sehingga negatif ny itu lebih dari atau sama dengan n kurang 1 dan kurang dari n. Next. Pandang bagian dari M dikurang 1 kurang dari atau sama dengan negatif NY, yang berarti M kurang dari atau sama dengan 1 dikurang NY. Sesuai dengan persamaan 2.1 tadi, diperoleh 1 dikurang NY itu lebih atau sama dengan M dan kurang dari negatif NX, atau M kurang dari negatif NX. Dari persamaan 2.2 dan 2.3 diperoleh M lebih dari negatif NY dan kurang dari negatif X. Dengan mengubah urutannya menjadi negatif M lebih dari NX dan kurang dari NY. Diperoleh negatif MN itu sama-sama dibagi N, sehingga negatif M per N lebih dari X dan kurang dari Y. Jadi terdapat R sama dengan negatif M per N, sehingga R lebih dari X dan kurang dari Y. Baik, terima kasih Febrilia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara Mega Alifa. Kepada Dara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema yang kedua, yaitu karena X itu kurang dari Y, maka X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Seperti juga bukti pada bagian Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Febrilia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara Mega Alifa. Kepada Dara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema yang kedua, yaitu karena X kurang dari Y, maka X per akar 2 itu kurang dari Y per akar 2. Seperti juga bukti pada bagian 1 teorema ini, terdapat 5 kemungkinan urutan X per akar 2 dan Y per akar 2, yaitu yang pertama, kasus X per akar 2 itu lebih dari 0 dan kurang dari Y per akar 2. Dari bukti bagian 1 terdapat R sama dengan M per N, sehingga R itu lebih dari X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Pilih S sama dengan R per akar 2, bilangan irasional, sehingga S itu lebih dari X dan kurang dari Y. Nah, kasus yang kedua yaitu kasus 0 sama dengan X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Dari bukti bagian pertama, terdapat R sama dengan 1 per N, sehingga R itu lebih dari X per akar 2 dan kurang dari Y per akar 2. Pilih S sama dengan R akar 2, bilangan irasional, sehingga S itu lebih dari X dan kurang dari Y. Nah, kasus yang ketiga yaitu kasus X per akar 2 kurang dari 0 sama dengan Y per akar 2. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan Y per akar 2 itu kurang dari negatif X per akar 2, maka dari bukti bagian 1 terdapat R sama dengan negatif 1 per N, sehingga X per akar 2, sehingga R itu lebih dari X per akar 2 dan kurang dari Y per akar 2. Nah, dipilih S sama dengan R akar 2, bilangan irasional, sehingga terbukti S itu lebih dari X dan kurang dari X itu lebih dari X dan kurang dari Y. Nah, kasus yang keempat yaitu 0 itu lebih dari X per akar 2 dan kurang dari Y per akar 2. Karena 0 itu kurang dari Y per akar 2, sama halnya pada kasus B, di mana 0 sama dengan X per akar 2 kurang dari Y per akar 2, maka kita bisa menggunakan bilangan irasional yang sama, S, yaitu S sama dengan R akar 2, sehingga S itu lebih dari X dan kurang dari Y. Next. Nah, kasus yang terakhir yaitu Y per akar 2 lebih dari X per akar 2 dan kurang dari 0. Dengan mengubah urutannya menjadi negatif Y per akar 2 lebih dari 0 dan kurang dari negatif X per akar 2, maka dari bukti bagian 1 terdapat R sama dengan negatif M per N, sehingga R itu lebih dari X per akar 2 dan kurang dari Y per akar 2. Nah, kita pilih S sama dengan R akar 2 bilangan irasional, sehingga S itu lebih dari X dan kurang dari Y. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dara Mega Alifa. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 5 untuk memenuhi tugas pengantar analisis real kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.